Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Singkat saja, saya melanjutkan penulisan untuk artikel ilmiah ya. Jadi di beberapa pertemuan sebelumnya kan teman-teman semua sudah menulis sampai dengan pendahuluan gitu. Jadi sudah ada progres di mana pendahuluannya sudah tertulis, sehingga nanti dari pendahuluan itu pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita bisa melanjutkan sampai nanti hasil, sampai nanti simpulan begitu. Nah, di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menuliskan metode penelitian di dalam artikel ilmiah. Nah, yang akan saya paparkan ini adalah cara menuliskan metodologi ini dengan cara dengan bentuk yang mungkin paling sederhana gitu. Yang mana metode yang dituliskan adalah hal-hal yang fundamental yang harusnya ada secara minimal tampil di dalam metode penelitian di artikelnya gitu. Jadi di dalam artikel setelah pendahuluan, proses berikutnya adalah penulisan metode biasanya. Nah, di dalam penulisan metode, teman-teman, ada beberapa hal yang perlu dituliskan dan itu juga tergantung pada topik artikelnya. Kita hapus dulu sebentar. Nah, ketika kita menuliskan metode di artikel, kita baca dulu instruksi di dalam template. Di sini ada metode penelitian menjelaskan rancangan, kegiatan, objek, bahan, tempat utama, teknik pengumpulan data, dan lain-lain itu serta teknik analisis. Ditulis dengan Times New Roman 11 poin, normal, justify. Misalnya kita hapus ya. Nah, di dalam penulisan metodologi ada beberapa hal yang perlu dituliskan. Yang pertama adalah tentang metode dan pendekatannya. Misalnya, dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Nah, nanti teman-teman yang ada di dalam di DKV yang menulis artikel ilmiah kan sebagian besar saya pikir semuanya ya. Semuanya adalah penelitian yang sifatnya kualitatif. Sehingga ikuti saja seperti ini. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Metode kualitatif menurut. Nah, silakan nanti siapa yang akan kita gunakan sebagai sumber referensi dalam menjelaskan definisi metode kualitatif gitu. Misalnya kalau saya pakai Creswell misalnya. Kan ada Creswell, ada Sugiono mungkin yang populer di Indonesia, ada Ari Kunto, ada Moleong gitu. Nah, yang saya gunakan adalah Creswell 2013. Metode kualitatif menurut Creswell adalah apa gitu. Jadi jelaskan definisinya. Nah, tidak harus dari Creswell, dari sumber manapun juga boleh digunakan. Nah, jangan lupa karena kita mengutip pendapat ini, maka pendapat yang kita kutip ini harus ada di daftar pustaka. Lalu setelah kita menjelaskan metode dan definisi metodenya, kita jelaskan kaitannya dengan eh, apa topik kita. Misalnya judulnya adalah analisis desain poster misalnya. Film eh, apa tuh Thunderbolt menggunakan pendekatan semiotika Barthes atau semiotika Peirce misalnya. Nah, ini kan topik kita, misalnya analisis desain poster film Thunderbolts menggunakan pendekatan semiotika Peirce. Nah, artinya di sini dijelaskan bahwa dengan metode ini objek kajian yang berupa poster akan
dianalisis secara deskriptif, mulai dari teks, pemilihan elemen gambar, terus pewarnaan, dan desain apa gitu. Nah, ini terserah kamu mau mendeskripsikannya seperti apa. Intinya, karena ini adalah objeknya poster, maka di poster itu apa aja yang dikaji gitu. Kalau poster, kalau packaging misalnya yang dianalisis bersifat deskriptif itu mulai dari apanya selain teks, terus bahan gitu ya, bahan packagingnya, lalu ukurannya mungkin bisa, dan seterusnya. Nah, kita di sini belum menyebutkan poster apa, tapi baru menjelaskan bahwa yang akan dianalisis adalah poster gitu. Lalu masuk paragraf baru. Setelah kita menjelaskan metode yang digunakan, kita jelaskan juga sumber data. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah poster film Thunderbolt. Titik. Poster ini diperoleh dari mana? Yang menggambarkan film apa, dirilis pada kapan gitu. Jelaskan. Nah, setelah kita menjelaskan sumber datanya, kita jelaskan data yang telah diperoleh, kemudian dianalisis dengan pendekatan semiotika Peirce misalnya. Peirce itu tahun berapa ya? 1965 kayaknya. Nah, di dalam penjelasan di analisis data kan di sini ada metode yang digunakan, ini sumber data dan pengumpulan datanya. Pengumpulan datanya belum ya. Selanjutnya itu pengumpulan data diperoleh dari observasi ke tempat di mana poster itu berada, serta melalui kajian referensi pada penelitian relevan. Nah, ini boleh diikuti saja, mungkin kata-katanya tinggal disesuaikan dengan topiknya masing-masing. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan semiotika Peirce. Setelah data diperoleh, pada semiotika ini suatu objek akan dianalisis dengan beberapa 3 aspek misalnya, seperti objek, terus representamen, dan interpretasi. Di dalam terdapat 3 jenis yang terdiri atas objek, indeks, dan simbol. Nah, ini kan menurutnya Peirce ya, 1965 misalnya. Kajian tersebut dilakukan untuk memperoleh pemaknaan terhadap objek yang dijadikan sumber data penelitian agar dapat direpresentasikan makna yang terkandung di dalamnya. Bukan peroleh pemaknaan, berarti memperoleh deskripsi mendalam.
Jadi di dalam metode penelitian ada 3 tahap. Pertama kita menjelaskan metodenya apa, lalu definisinya seperti apa, dan dari metode itu apa yang kita lakukan terhadap objek kita, itu di paragraf pertama. Di paragraf kedua, kita jelaskan sumber datanya apa aja. Kita jelaskan bahwa sumber datanya, misalnya kalau yang poster ya poster, kalau misalnya iklan ya iklan. Adapun sumber data penelitian adalah iklan apa gitu. Iklan ini diperoleh dari mana, yang menggambarkan apa, dirilis kapan. Selanjutnya, ini kan sumber data. Di bawahnya ini pengumpulan data nih. Pengumpulan data diperoleh dari observasi ke tempat di mana poster itu berada kalau poster, serta melalui kajian-kajian referensi pada penelitian yang relevan. Ini kita jelaskan. Terakhir, kan datanya udah dapat nih, anggapannya. Anggapannya sumber datanya udah jelas, cara pengambilan datanya udah jelas, dan dapatnya udah diperoleh, apa datanya sudah diperoleh. Lalu setelah data diperoleh, tuh kemudian akan setelah data diperoleh, kemudian data dianalisis dengan pendekatan semiotika Peirce misalnya. Jadi di sini kita jelaskan teknik analisis datanya apa. Kalau yang pakai Peirce ya Peirce, kalau pakai Barthes ya Barthes gitu. Kalau pakai Saussure ya silahkan ditulis. Kalau pakai pendekatan warna, misalnya warna teorinya siapa ya silahkan. Tapi dijelaskan secara detail pada pendekatan itu, objek analisisnya apa saja. Kan kalau di Peirce ada objek, ada representamen, ada interpretasi ya. Lalu di dalam objeknya ada 3 juga, ada objek, ada indeks, ada simbol. Nah, itu yang dijelaskan di dalam teknik analisis data gitu. Ibaratnya gini, kita di pendahuluan udah menjelaskan alasan kenapa topik ini akan dibahas. Lalu ketika udah dijelaskan kenapa topiknya dibahas, di bagian metode kita jelaskan seperti apa cara kita mengkaji si objek gitu. Apa yang akan kita lakukan. Jadi ini rencana kerja kita, ibarat metodologi itu. Nanti setelah metode selesai baru masuk ke hasil adalah tempat di mana objek itu betul-betul dikuliti gitu. Kalau ini cuma caranya, caranya seperti apa aja sih yang dilakukan gitu. Kayak saya mau ke pasar, caranya apa? Caranya adalah dengan mengendarai mobil gitu, atau dengan mengendarai motor. Apakah udah ke pasar dan udah naik motor? Belum, tapi kita baru menjelaskan caranya aja. Nah, itulah yang kita lakukan di metode penelitian. Nah, jadi teman-teman yang sudah menjelaskan sampai kepada pendahuluan, silahkan melanjutkan silahkan melanjutkan penulisannya sampai metode penelitian. Tiap-tiap kelompok menuliskan sampai metode penelitian ya. Jadi nanti untuk UTS, semua yang teman-teman tulis, artinya perwakilan kelompok saja, dikumpulkannya mulai dari topik, nih kita jelaskan dari sini ya. Mulai dari topik ini, identitas penulis, abstraknya lewat dulu, abstraknya lewat saja. Jadi judul saja, identitas penulis, nanti elemen-elemen keterangannya dihapus semua, ini dihapus, ini dihapus, nih, ini dihapus, ini dihapus gitu. Jadi cukup judul, terus nama penulisnya siapa saja, dan identitas institusinya serta email penulisnya saja. Elemen-elemen yang sifatnya penjelasan dihapus saja. Abstrak di skip dulu, biarkan seperti itu. Lalu juga dituliskan pendahuluannya. Pendahuluan kan sudah ya, tinggal mungkin disempurnakan bagi yang belum sempurna, mungkin masih perlu perbaikan. Lalu dilengkapi dengan metode penelitian. Jadi mulai dari judul, pendahuluan, judul, identitas, pendahuluan, metode, dan yang terakhir setelah metode, hasil tidak usah, simpulan tidak usah. Setelah judul, pendahuluan dan metode, jangan lupa dicantumkan juga daftar pustakanya. Nah, itu adalah tugas yang harus teman-teman kumpulkan terkait penilaian ujian tengah semester. Jadi ujian tengah semesternya adalah pengumpulan artikel sampai dengan metode dan daftar pustaka. Seperti apa teknis pengumpulannya nanti akan saya deskripsikan di dalam grup WhatsApp. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.